positif antara nilai-nilai keislaman dengan 9 prinsip Matlabul Anwar. Jelaskan pada bagian mana keselarasannya dan bagian mana yang tidak sesuai. Ya, secara global prinsip ini selaras dengan nilai-nilai keislaman, karena kita sebagai umat muslim kita harus menjunjung nilai-nilai keislaman, terutama yang ada di Matlabul Anwar ini ada 9 prinsip nilai-nilai yang memang harus kita pegang. Dan nilai-nilai ini juga bukan hanya berkaitan dengan prinsip-prinsip keislaman, ini juga berkolaborasi ya dengan pemerintah, sehingga nilai-nilai ini juga bisa membantu untuk membangun pemerintah ke depannya. Apalagi di Indonesia ini mayoritas kita adalah umat muslim. Kedua, apakah ke-9 prinsip MA tersebut diterapkan di lingkungan Bapak dan bagaimana cara menerapkannya serta apa buktinya kalau itu sudah diterapkan? Ya, 9 prinsip ini kita terapkan ya di sekolah, tapi mungkin tidak langsung semua kita terapkan. Ada beberapa mungkin yang memang kita tidak, atau bukan tidak, belum kita terapkan. Kita terapkan yang mudah dan sederhana. Jadi contohnya misalkan setiap pagi sebelum masuk kelas di sekolah SMA Matlabul Anwar, kita selalu membaca dan mengkaji Al-Quran bersama siswa dan guru di lapangan. Setelah itu berselawat bareng dan sambil menjelaskan isi kandungan Al-Quran yang dibacakan tersebut. Itu contohnya ya. Prinsip nomor berapa dan prinsip nomor berapa dan apa bunyinya yang paling sering diterapkan dan mana yang jarang atau sulit atau tidak diterapkan di lingkungan Bapak ini? Ya, untuk yang sering dan cenderung ini lebih mudah, yaitu nomor 3 ya, berjamaah dan beribadah. Karena memang kita di sini untuk menerapkan berjamaah dalam ibadah, misalkan contohnya kita sholat Jumat berjamaah di sekolah gitu kan, dengan siswa dan guru bareng-bareng gitu. Untuk yang belum ya sulit diterapkan itu toleran dalam khilafah, karena di lingkungan SMA Matlabul Anwar ini masih banyak siswa yang latar belakang berbeda-beda ya. Artinya berbeda-beda itu tidak semua siswa ini dari rumahnya atau keluarganya itu berlatar belakang Matlabul Anwar. Makanya agak sedikit susah untuk menerapkan secara tegas kepada siswa-siswa tersebut ya. Karena memang tadi itu dikarenakan yang latar belakangnya berbeda gitu. Bukan misalkan orang tuanya bukan dari Matlabul Anwar gitu. Mungkin sedikit mereka agak susah, bukan agak susah, agak lambat gitu kan untuk menerapkan itu. Jika sulit atau tidak diterapkan, jelaskan alasannya kenapa tidak diterapkan. Ya itu tadi alasannya karena latar belakang ya, baik siswa ataupun guru tidak semua latar belakangnya dari Matlabul Anwar gitu kan, bisa dari yang lain gitu kan, bisa ada yang dari NU, yang ada dari Muhammadiyah gitu kan, tentu kan akan berbeda gitu. Makanya sedikit agak sulit gitu ya, agak memerlukan waktu lama untuk memberikan pemahaman itu karena latar belakangnya yang berbeda itu gitu. Itu. Selanjutnya, apakah ke-9 prinsip tersebut sudah masuk dalam kurikulum pembelajaran di sekolah Bapak? Ya kalau semua belum sih, tapi sudah masuk, tapi belum semua gitu kan, belum semua.
Selanjutnya, bagaimana cara mensosialisasikan kesembilan prinsip tersebut dalam lingkungan Bapak? Sebutkan contohnya yang konkret. Ya, pertama kita sosialisasikan tentang 9 prinsip ini. Kita perkenalkan dulu ya 9 prinsip ini melalui pemasangan poster-poster di kelas-kelas, sehingga siswa itu bisa tahu 9 prinsip marwah itu apa gitu nilai-nilai. Melalui poster ditempel di kelas dan di lingkungan sekolah. Selanjutnya, bagaimana mengevaluasi atau menilai keberhasilan penerapan kesembilan prinsip tersebut di sekolah Bapak? Nah, pertama kita melalui diskusi guru PAI dengan siswa melalui forum keagamaan atau misalkan di kelas melalui guru PAI. Ya, evaluasi ini seperti itu, melalui guru PAI di kelas dan melalui forum-forum keagamaan di organisasi sekolah. Selanjutnya, apa dampak atau hasil yang nyata dari penerapan kesembilan prinsip tersebut di sekolah Bapak? Dampak positif terlihat dari siswa yang mulai memahami 9 prinsip tersebut. Contoh misalkan yang tadinya susah untuk berjamaah beribadah, mulai terlihat gitu kan, dia mulai mengikuti ibadah berjamaah terutama di sekolah. Ya, ada dampak positifnya gitu kan untuk siswa dan guru. Terlihat tadi itu terlihat dari beberapa siswa dan guru mulai bisa mengikuti ibadah berjamaah gitu. Berikan saran dan masukan Bapak agar penerapan kesembilan prinsip di sekolah dapat berlangsung secara efektif. Ya, bukan seharusnya, kalau bisa sih. Jadi 9 prinsip ini bisa disosialisasikan melalui kurikulum. Bisa misalkan masuk kelas 1 jam pelajaran dalam 1 minggu. Jadi dimasukkan ke dalam kurikulum gitu kan, khusus untuk membahas atau memberi materi tentang 9 prinsip ini. Jadi dimasuki mata pelajaran lah ya, mata pelajaran ini minimal 1 jam. Jadi itu. Terima kasih. Oh, baik Pak. Sebelumnya minta maaf mengganggu waktunya Bapak. Ya, cuman itu yang dapat kami tanyakan. Kurang lebihnya mohon maaf.